Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maftuha dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Saya mengampu mata kuliah pembelajaran IPS MISD dan saya juga termasuk peserta PKDP 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dulu nih, silakan dipimpin doa oleh Mbak Ida, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, saya absen dulu. Ida Hikmatus Salamah. Hadir. Cynthia Bella. Hadir. Lexita Faiza. Ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah. Kita sekarang akan belajar tentang pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar IPS MI SD. Namun sebelum itu, kemarin kita sudah belajar tentang sumber belajar yang berasal dari lingkungan budaya. Kemarin kita kemana? Untuk mengamati budaya kita kemana kemarin? Ke museum, bagus. Kemana lagi selain di situ? Candi. Pinter-pinter semua. Sudah paham terkait dengan lebih enak mana kita mengamati dengan kita cuma duduk di kelas saja? Mengamati. Ini juga nanti kamu akan mengamati di sebagai salah satu sumber belajar di lingkungan pasar. Apa manfaatnya? Yang pertama adalah sumber belajar. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengenal konsep kehidupan masyarakat secara langsung. Karena memang dalam kehidupan masyarakat secara langsung ini, kita bisa melihat langsung, mengamati, kemudian kita mencatat hasil dari pengamatan kita. Kalau kita hanya duduk saja, maka yang kita amati tidak bisa membekas di dalam otak kita. Gitu ya. Artinya kalau kita melaksanakan secara langsung, kita mengaitkan dengan kehidupan nyata di masyarakat, kita akan belajar banyak hal. Kemudian mengembangkan rasa ingin tahu siswa, kemudian kita peduli terhadap masyarakat. Ini tujuan pembelajaran dari CPMK mampu memanfaatkan lingkungan. Yang terakhir adalah melatih ketelitian dalam memperoleh informasi. Jadi setiap informasi yang akan diperoleh dari pengamatan kamu itu semuanya dicatat, ya, diamati, kemudian diteliti. Dari itu kita akan mencoba melihat video berikut. Kemudian nanti ditulis hasil dari pengamatanmu apa saja. Kita lihat dulu. Oke, dari hasil pengamatanmu sudah ditulis semuanya? Sudah ditulis? Oke, apa saja hasilnya? Coba Mbak. Ada apa saja di videonya tadi? Kegiatan jual beli. Oke, ada apa lagi di dalam video tadi? Tawar menawar. Tawar menawar harga, bagus. Ada apa lagi? Transaksi dan lain sebagainya. Jadi juga di sini ada penjual dan pembeli. Ada dua anak yang sedang mengamati. Ya. Kemudian ada apa lagi di sini? Ada penjual buah, ada penjual apa lagi? Sayur dan lain sebagainya. Jadi hasil dari pengamatan itu semuanya ditulis kemudian kita sampaikan, kita diskusikan. Oke, sekarang kita langsung kepada tahapan selanjutnya. Silakan ini nanti dikerjakan berdasarkan kegiatan yang tadi kamu amati di lokasi ini. Silakan bentuk kelompok, ya. Silakan langsung bentuk kelompok, kemudian nanti didiskusikan tugas ini, kemudian dipresentasikan, ya. Tugas bersama kelompok, silakan.
Dua kurang. Kalau integrasi moderasi apa kira-kira di situ? Saling menghargai. Untuk kelompoknya sudah ditunjuk satu perwakilan ya untuk setiap kelompok. Silakan dari kelompok belakang dulu. Dari Mas, silakan presentasikan, berdiri. Baik, terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan teman sekelompok saya. Yang pertama yaitu apa saja kegiatan yang dilakukan masyarakat di lokasi tersebut. Nah, di lokasi tersebut dapat kita simpulkan bahwa di situ ada transaksi jual beli, tawar menawar, observasi dan wawancara antara sesama penjual dan pembeli. Gitu. Nah, selanjutnya bagaimana masyarakat bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bisa bekerja sama dalam bidang ekonomi melalui jual beli antara penjual yang menyediakan barang dan barang yang dibeli oleh pembeli. Begitu. Nah, yang ketiga ada apakah terdapat sikap toleransi antar warga yang berbeda agama atau budaya. Nah, di situ kami menyimpulkan bahwa iya ada, karena semua orang itu dapat membeli barang di pasar tersebut, walaupun orang itu berbeda agama ataupun berbeda ras atau budaya dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, apa manfaat tempat tersebut bagi kehidupan masyarakat? Nah, pasar itu bagi masyarakat yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari dalam kehidupannya. Begitu. Terima kasih. Bagus Mas, silakan duduk. Kita kasih aplaus dulu. Artinya memang ketika kita di pasar itu kita tidak boleh membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain dengan alasan karena dia berbeda agama, berbeda budaya dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi semuanya dilayani dengan baik, gitu ya, dengan sopan semuanya. Yang selanjutnya adalah kelompok ini ya, Mbak Vina, silakan Mbak Vina. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, apa saja kegiatan yang dilakukan masyarakat di lokasi tersebut? Tentunya setelah kami melihat videonya, yang pertama yakni mengenai jual beli. Nah, di dalam jual beli tadi itu ada tawar menawar, terus sikap toleransi. Nah, yang kedua, bagaimana masyarakat bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari. Dari video tersebut dapat kita ketahui kerjasamanya misalnya tolong menolong, gotong royong, antar sesama pedagang. Lalu yang ketiga, apakah terdapat sikap toleransi antar warga yang berbeda agama atau budaya? Iya, pada video tadi terdapat sikap toleransi antar warga, antar agama, dan antar budaya. Jadi untuk transaksi di pasar tadi itu tidak membeda-bedakan antara pembeli satu dengan pembeli lain. Tidak ada pengumuman ataupun tulisan secara tersurat misalnya buah ini tidak boleh dibeli oleh siapa, itu tidak ada. Jadi semuanya sama rata bisa melakukan proses transaksi di pasar. Lalu yang keempat, apa manfaat tempat tersebut bagi kehidupan masyarakat? Tentunya kita ketahui bersama bahwasannya pasar itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu juga untuk meningkatkan ekonomi di masyarakat tersebut. Terima kasih. Oke, bagus ya. Jawabannya juga sudah sesuai. Kita kasih aplaus dulu.
Selanjutnya dari kelompok depan ya. Baik, jadi sini aku akan mempresentasikan apa yang kelompokku diskusikan ya. Yang pertama, apa saja kegiatan yang dilakukan masyarakat di lokasi tersebut. Jadi kegiatannya itu yang pertama ada jual beli, yang kedua ada tawar menawar, dan yang ketiga ada transaksi dan gotong royong. Lalu yang kedua ada bagaimana masyarakat bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok kami berdiskusikan yang menghasilkan saling menolong sesama pedagang, contohnya menitipkan barang dagangan ketika ada keperluan. Lalu yang ketiga, apakah terdapat sikap toleransi antar warga yang berbeda agama atau budaya? Ada, tidak membedakan agama, toleransi, dan saling menghargai. Yang terakhir ada apa manfaat tempat tersebut bagi kehidupan masyarakat, yaitu membantu mencukupi ekonomi, mempermudahkan seseorang untuk mendapatkan bahan, entah itu sandang maupun pangan. Sekian dan terima kasih. Bagus ya, jadi semuanya sudah menjawab dengan baik. Kita kasih aplaus dulu buat semuanya. Oke, sebelum kita akhiri proses pembelajaran ini, kita ice breaking terlebih dahulu dengan tepuk-tepuk ya. Caranya tepuk satu kali, tepuk satu, tepuk dua kali berarti tepuk dua kali, tiga kali berarti nggak ada tepuknya, berarti nggak usah tepuk. Ini paham semuanya? Kalau nggak ada kata tepuk berarti jangan tepuk. Kita mulai, tepuk satu kali, tepuk dua kali, tepuk tiga kali, satu kali. Sekarang kita kesimpulan ya, sebelum kita akhiri, kita belajar apa dari tadi? Oke, proses jual beli yang ada di pasar. Bagus. Selanjutnya apa? Bagus. Selanjutnya gotong royong. Ada lagi toleransi. Kemudian proses transaksi yang ada di pasar tradisional. Untuk penugasan minggu depan, silakan kalian membaca artikel jurnal yang itu terkait dengan pemanfaatan sumber belajar IPS MI SD ya. Silakan di situs artikel jurnal itu banyak sekali materi-materi tentang pemanfaatan sumber belajar. Baik itu ada di lingkungan sosial, lingkungan masyarakat, lingkungan sosial, lingkungan ekonomi, lingkungan budaya dan lain sebagainya. Bebas, kemudian nanti kamu nganalisis ya, ada apa saja di situ. Kemudian nanti dipresentasikan, gitu ya. Saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Ada yang ditanyakan? Tidak ada, alhamdulillah. Berarti sudah paham semua ya. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini ya. Semoga apa yang kita dapatkan ini bisa bermanfaat. Nanti bisa diterapkan dimanapun kalian berada ya, dalam melakukan jual beli atau nanti bisa dimanfaatkan ketika kalian mengajar di sekolah, itu ya. Selanjutnya silakan dipimpin doa oleh Mbak Vina. Coba Mbak Vina dipimpin doa. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Berdoa mulai. Baik, kita akhiri pembelajaran kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.